Angka prevalensi penyakit malnutrisi di Kaltara masih tinggi. Jumlah kasus stunting misalnya, yaitu 27,5%, lebih besar dari rata-rata nasional, yaitu 24%. Saat ini Indonesia tengah menghadapi beban ganda masalah gizi. Di satu sisi, Indonesia menghadapi masalah gizi kurang yang berdampak pada kondisi tubuh yang pendek atau stunting dan kurus. Di sisi lain, dihadapkan pada masalah gizi lebih, yakni obesitas atau kegemukan. Permasalahan ini pun terjadi di Kalimantan Utara, di mana angka prevalensi baik stunting maupun obesitas masih jauh di atas rata-rata nasional. Untuk stunting, jumlah kasus yaitu 27,5%, sedangkan rata-rata nasional hanya 24% saja. Begitu pula obesitas di Kalimantan Utara, pada dewasa yaitu 30% dan obesitas juga telah dialami pada anak-anak, yaitu 10,8%. Ketua DPD Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Agus Wandi, mengatakan diperlukan peran serta semua pihak dalam mengatasi permasalahan gizi ini karena pembangunan kesehatan merupakan investasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Masalah gizi ini tidak bisa hanya dilakukan oleh sektor kesehatan saja, karena faktornya adalah multidimensi. Terkait masalah dari masalah pangan, kemudian ketersediaan pangan di keluarga, kemudian masalah aksesnya untuk mendapatkan pangan tersebut. Nah, untuk mendapatkan akses ini tentunya perlu ekonomi yang lebih bagus. Nah, untuk masalah ekonomi tentunya juga kan terkait dengan multisektor, tingkat kemiskinan, bagaimana keluarga itu bisa menyediakan pangan yang cukup di keluarganya. Nah, kemudian juga gizi ini terkait dengan masalah lingkungan, masalah sanitasi yang kurang baik misalnya. Nah, ini kan tentunya harus diatasi dengan sektor-sektor seperti mungkin dinas PU gitu ya. Kemudian masalah pendidikan, misalnya masalah pengetahuan. Nah, ini juga nanti harus terkoordinasi dengan dinas pendidikan gitu ya. Dan sektor-sektor lain mungkin yang mendukung. Ditambahkan Agus Wandi, permasalahan ini dapat dipengaruhi oleh kebiasaan asupan gizi yang tidak optimal, infeksi berulang, pelayanan kesehatan yang tidak memadai, dan kurangnya aktivitas fisik. Upaya pencegahan masalah gizi ganda dapat dilakukan melalui berbagai upaya, baik intervensi spesifik dan sensitif, terutama pada 1000 hari pertama kehamilan. Mengacu pada RPJMN 2020-2024, percepatan penurunan stunting menjadi 14% dan wasting menjadi 7% pada tahun 2024 dan menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan. Dwi Rahma, Isfahani, TVRI Kalimantan Utara melaporkan.